operasi Linux. Di sistem operasi Linux ini, kita akan membahas tentang pengertian sistem operasi Linux, sejarah singkat sistem operasi Linux, perkembangan sistem operasi Linux, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux, macam-macam sistem operasi Linux terbaik, cara kerja Linux, file sistem yang digunakan Linux, dan perbedaan sistem operasi Windows dan Linux. Pengertian sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer, mulai dari Intel x86 sampai dengan RISC, dengan lisensi GNU Not Unix. Kalian dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya atau shortcode. Kalian juga akan diberikan hak untuk mengcopy sebanyak kalian mau atau bahkan mengubah kode sumbernya, dan itu semua legal di bawah lisensi. Yang kedua, ada sejarah singkat sistem operasi Linux. Pada awalnya, Linux dibuat oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Finlandia bernama Linus Torvalds. Awalnya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Sekitar bulan Agustus 1991, Linux versi 0.01 dikerjakan. Saat ini Linux merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya seperti Windows 9.x-NT-2000-ME. Linux merupakan sistem Unix yang sangat lengkap pada saat ini. Bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang, Linux akhirnya berkembang dengan sangat cepat. Keragaman kelompok orang ini menguntungkan termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis, agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, perkembangan sistem operasi Linux. Linus Torvalds adalah pembuat nama Linux. Kemudian, Linux diperkenalkan pada tahun 1991 dengan sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU merupakan dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termaksud komputer desktop, superkomputer, dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video, PlayStation 2, PlayStation 3, dan Xbox, telepon genggam, dan juga router. Linux telah lama dikenal oleh penggunanya lalu kemudian didukung oleh perusahaan komputer ternama seperti Novell, Hewlett-Packard, Dell, Intel, IBM, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Menurut para pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan yang pertama, Linux tidak bergantung kepada vendor atau vendor independence, yang kedua, biaya operasional yang rendah, yang ketiga, kompatibilitas yang tinggi, yang keempat, keamanan dan stabilitas yang tinggi dibandingkan Microsoft Windows, yang kelima, keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Sistem operasi Linux juga memiliki paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice.org, CoOffice, dan AbiWord. Dan kekurangan sistem operasi Linux. Yang pertama, kekurangan sistem operasi Linux itu
Yang pertama ada proses instalasinya tidak semudah Windows. Yang kedua, struktur direktori dan hak akses yang membingungkan pengguna yang biasa memakai Windows. Yang ketiga, banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Yang keempat, untuk administrator sistem yang belum biasa menggunakan Unix-like, maka harus belajar dulu. Yang kelima, hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan baik pada Linux. Dan yang terakhir, aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. Ada kelebihan sistem operasi Linux. Yang pertama, Linux dapat berjalan di dua mode. Yang kedua, jarang crash atau ngehang karena Linux lebih stabil. Yang ketiga, memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia. Yang keempat, terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain sebagainya. Yang kelima, cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum. Yang keenam, memiliki pengamanannya lebih unggul karena desain multi-user sehingga apabila virus menyerang user tertentu, akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Yang ketujuh, hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga menggunakan software emulator. Yang ke-8, Linux sekarang sudah mudah dioperasikan. Dan yang terakhir bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkannya. Lisensi free dan boleh diutak-atik semuanya. Selanjutnya akan dibahas oleh Solehudin. 5. Macam-macam sistem operasi Linux terbaik. Berikut ini adalah 10 distro Linux paling populer per tahun 2018 di DistroWatch. 1. Manjaro adalah sistem operasi yang dibangun menggunakan Arch Linux. Distro ini cukup menarik dan sangat cocok untuk mengganti macOS atau Windows. Distro ini tersedia untuk arsitektur 64 bit di KDE, XFCE, dan GNOME, sementara komunitas mengelola dan memaksimalkan 32 bit dan arsitektur ARM. Fiturnya salah satunya memudah instalasinya, terlihat keren karena memakai turunan Arch Linux, bisa menggunakan repository AWR, mempunyai tampilan desktop environment yang fresh, mempunyai banyak pilihan desktop environment. Dua, Mint. Inti dari Linux Mint adalah Ubuntu distro. Distro ini muncul dengan banyak perangkat lunak yang stabil, media codec dan driver. Distro ini bekerja dengan baik dan tidak akan menghabiskan setiap waktu untuk troubleshooting. Fiturnya masih support untuk komputer lama. Waktu bootnya yang sangat cepat, dilengkapi dengan software open source dan games pada saat instalasi. Bisa menggunakan repository Debian dan Ubuntu, mirip Windows, dan punya beberapa pilihan desktop environment seperti Cinnamon, Mate, dan XFCE. Nah, Elementary merupakan distribusi berbasis desktop dengan fitur yang menarik baru dan tema icon untuk GNOME Web Browser Midori, aplikasi baru yang dikembangkan khusus misalkan Dexter, buku alamat dan poster, email client, dan Nautilus Elementary, file manager yang simple, look and feel. Tampilan seperti Mac OS simple dan elegan. Tidak perlu double klik untuk mengunggah sebuah file, membuka picture in the picture. Waktu bootingnya sangat cepat, butuh kurang lagi 15 menit sampai desktop pattern.
mempunyai hot corner yang bisa diakses menggunakan mouse untuk menjalankan perintah tertentu. MX Linux. MX Linux adalah hasil dari kerjasama antara komunitas NTIC dan Mapis. Mapis adalah distro Linux berbasis Debian yang sudah tidak beroperasi. NTIC ini sebenarnya bisa dibilang fork dari Mapis. MX Linux memiliki ukuran file ISO yang lebih kecil dibanding distro lain, hanya sekitar 1,4 GB. Sementara itu, setelah diinstal, MX Linux memberikan paket software yang paling lengkap dibandingkan distro lainnya. Tampilan sederhana dan fungsional, basis Linux Debian menggunakan desktop environment XFCE yang ringan, memakan memori USB live session hanya sekitar 337 MB. Paket instalasinya cukup lengkap, mulai dari Office, grafis, aplikasi internet termasuk transmission untuk download torrent, multimedia, VLC player, dan disk management, dan bahkan dilengkapi dengan beberapa game sederhana. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian. Ubuntu disponsori oleh Canonical. Ubuntu diambil dari bahasa Pan-Afrika, yaitu rasa pri kemanusiaan. Fitur sudah termasuk LibreOffice, Transmission, Repartat, dan beberapa software lain pada saat instalasi menggunakan desktop environment GNOME. Debian merupakan sistem operasi berbasis kernel Linux. Debian merupakan kernel independen, yaitu sistem operasi Debian dikembangkan murni tanpa mendasarkan pada sistem operasi yang telah ada. Fiturnya merupakan OS yang gratis. Pengguna bisa mengambil atau menyalin source program Linux tanpa dikenai biaya. Bersifat open source, semua program dapat dilihat dan dimodifikasi. Kestabilan program yang telah teruji, sistem tidak mudah mengalami hang walaupun telah menjalankan program secara terus-menerus. Solus saat ini menempati peringkat ke-8 pada tingkat kepopuleran di DistroWatch. Distro ini mendefinisikan sebagai sebuah operating system yang didesain untuk keperluan home computing. Pada instalasi defaultnya lengkap dengan LibreOffice dan game, tersedia dengan desktop environment bagi, Mac, dan GNOME. Bagi merupakan desktop environment default dari Solus. Fedora sebelumnya bernama Fedora Core, sering disebut juga Fedora Linux. Nama Fedora diambil dari karakter Fedora yang digunakan di logo Red Hat. Merupakan sebuah distro Linux berbasis RPM dan yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas program setelah disponsori oleh Red Hat. Fitur, tampilan settings, dan software manager yang intuitif, masih mendukung komputer 32-bit, didukung komunitas Fedora Project yang disponsori oleh Red Hat. LibreOffice dan Mozilla Firefox sudah termasuk dalam paket instalasi. Merupakan spin Fedora yang menggunakan desktop environment LXDE, KDE Plasma, LXQt, XFCE, Cinnamon, Metcompis, dan /desktop. Punya desktop environment default GNOME. OpenSUSE pada awalnya merupakan Linux dan SUSE Linux Professional. Ini merupakan salah satu distro Linux dari perusahaan Novell, atau lebih tepat dari anak perusahaannya SUSE Linux, yang berarti pengembangan perangkat lunak dan sistem. Dilengkapi dengan beberapa game sederhana pada paket instalasinya. Mempunyai setup tools Yast. Untuk OpenSUSE, lib sudah dilengkapi dengan LibreOffice dan game. Ada dua pilihan,
OpenSUSE Leap dan OpenSUSE Tumbleweed. Kalau mau memilih lebih baik yang stabil, yaitu OpenSUSE Leap. Zorin. Zorin merupakan sistem operasi multifungsional yang dirancang khusus untuk pengguna Windows yang ingin menggunakan Linux dengan mudah dan nyaman. Pada tahun 2008, distro ini mulai dikembangkan dari Ubuntu menggunakan versi GNOME dan Open Window Navigator yang disebut Zorin Desktop. Tampilan yang mirip Windows 7, Zorin OS menggunakan Open Windows Navigator berbasis GNOME 3, Zorin menu plugin untuk AWN, dan perubahan tata letak yang dapat disesuaikan. Adanya manajer web browser, aplikasi kecil ini memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menghapus salah satu dari 4 web browser hanya dengan satu klik. Pengguna juga memiliki akses ke Ubuntu Software Center. Zorin sudah tersedia dan banyak kodek media serta flash player. Cara kerja Linux. Linux merupakan sistem operasi Unix-like atau Linux, sistem operasi yang bukan merupakan turunan dari sistem operasi Unix, namun memiliki cara kerja dan sistem directory yang menyerupai Unix. Sistem directory Linux merupakan salah satu bentuk dari Unix yang ditiru Linux, di mana sistem directory ini berbeda dengan yang dianut oleh keluarga Windows. Struktur directory Linux secara umum berikut ini yang akan dijelaskan. Ya, selanjutnya slide menunjukkan hierarki tertinggi dari sistem directory Linux. Terus ada slide bin yang berisi program yang berisi perintah-perintah yang digunakan oleh user seperti perintah lsc, cd atau change directory untuk berpindah directory dan perintah lain. Lalu ada slide sbin adalah program yang berisi perintah-perintah yang digunakan oleh super user seperti ipconfig. Lalu ada slash home yang berisi data yang dari user yang terdaftar dalam komputer atau mesin yang bersangkutan. Lalu ada slash usr digunakan untuk menyimpan beberapa file binary dari Linux yang telah diinstal. Lalu ada slash opt berisi aplikasi yang dapat diakses oleh semua user atau kurang lebih sama dengan slash user slash sbin. Lalu ada slash root, yaitu adalah atau home-nya super user atau root atau administrator. Next ada slash tmp, singkatan dari temporary, merupakan direktori yang disediakan ketika dibutuhkan ruang sementara dalam melakukan pekerjaan. Lalu ada slash etc, secara umum merupakan direktori tempat file konfigurasi berbagai macam service dan program yang terinstall di dalam sistem. Lalu ada slash mnt yang berisi informasi device yang terpasang atau mount di dalam komputer. Lalu ada slash var, direktori ini berisi data yang bermacam-macam atau perubahan data dalam sistem operasi yang aktif sangatlah cepat. Kemudian ada slash boot, digunakan untuk menyimpan file bootloader dan semua image dari kernel berisi informasi yang berkaitan dengan device dan service dijalankan ketika komputer melakukan booting. Kemudian ada selanjutnya sistem operasi Linux ini kebanyakan memiliki direktori seperti di atas. Namun pada beberapa distro lain ada beberapa tambahan direktori spesifik seperti /yesrv pada keluarga SUS, di mana direktori yang ditambahkan memiliki fungsi khusus yang kadangkala tidak terdapat pada distro lain. Yang ketujuh, file system yang digunakan Linux. File system merupakan metode untuk mengatur file-file dan menyimpan data. Data tersimpan di dalamnya untuk membuatnya mudah ditemukan dan diakses. File system bisa menggunakan media penyimpanan data seperti hard disk atau CD-ROM.
File system ini juga bisa melibatkan perawatan lokasi fisik file dan memberikan akses data pada file server dengan berlaku sebagai klien untuk protokol jaringan. Contohnya seperti MIS, NFS, atau SMB klien. Atau dapat juga berlaku sebagai file system virtual dan hanya ada sebagai metode akses untuk data virtual. Linux menggunakan file system di antara lain ada yang pertama ada ext2, yang kedua ada ext3, yang ketiga ada ext34, lalu ada racerfs, dan yang kelima ada swap. Yang ke-8, perbedaan sistem operasi Windows dan Linux. Perbedaan dari sistem operasi Windows dan Linux itu diantara lainnya ada daya tahannya. Windows sendiri lebih gampang terkena virus, baik dari internet, jaringan, aplikasi, maupun dari media penyimpanan seperti flash disk, CD, hard disk eksternal. Virusnya mudah dengan cepat berkembang biak karena sifatnya komersial atau tertutup, dan Windows juga rentan terkena serangan hacker. Lalu dari Linux sendiri terkenal tahan akan serangan virus, tetapi bukan berarti Linux bebas dari virus. Tapi virus itu tidak bisa berkembang seperti halnya virus pada Windows. Selain itu, kerumitan sistem juga menyebabkan Linux susah ditembus. Untuk dari tampilannya sendiri, Windows lebih keren dan bervariasi daripada Linux, mungkin karena bersifat komersial sehingga membuat Windows lebih variatif dan bisa diganti-ganti sesuai keinginan. Dari Linux sendiri, tampilannya sebenarnya hampir sama dengan tampilan pada Windows, hanya saja tampilan di Linux sedikit lebih monoton. Lalu dari harganya sendiri, untuk harga Windows cukup mahal karena kebutuhan dan user friendly pada Windows sendiri menjadikan Windows tetap laris. Untuk Linux, harga Linux cukup terjangkau karena sistemnya open source, hanya biaya internet untuk mendownload OS Linux tersebut. Dari penggunaan, Windows biasa digunakan oleh pelajar dan pekerja untuk membuat laporan. Dari Linux sendiri sering digunakan untuk sistem administrator. Lalu untuk program, Windows minim program saat diinstal. Bila menggunakan Windows, kalian perlu tambahan waktu untuk menginstal program-program lain sebagai pelengkap. Untuk Linux sendiri, sekali kalian menginstal Linux, akan mendapatkan berbagai macam program untuk internet, multimedia, dan lain-lain. Untuk aplikasi, Windows lebih unggul. Aplikasi Office-nya lebih unggul untuk aplikasi Office-nya. Diakui bahwa Microsoft Office termasuk tool yang sangat enak untuk bekerja di PC seperti menyiapkan presentasi, tulisan, laporan, dan agenda, dan lain-lain. Lalu untuk Linux sendiri unggul dalam web server, proxy server, firewall, mail server, Samba, dan lain-lain. Pada aplikasi server umumnya X Windows tidak lagi digunakan di Linux. Oleh karena itu, Linux biasanya lebih hemat resource dibandingkan Windows. Untuk file system sendiri, Windows menggunakan FAT dan NTFS. Untuk Linux menggunakan ext2, ext3, receivers, dan lain sebagainya. Ya,